Lalu bagaimana kesiapan daerah menghadapi PPKM Mikro Darurat? Telah bergabung bersama kami, ada Bapak Jumadi, Wakil Wali Kota Tegal, ada Bapak Armuji juga, Wakil Wali Kota Surabaya, serta Pak Irwan, Ketua RT 001 RW 008 Lenteng Agung, Jakarta yang sudah menerapkan mikro lockdown. Terus juga ada Bapak Ari Fahrialsyam, Ahli Kesehatan Masyarakat Jakarta. Saya sapa, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik. Saya pertama ingin ke Pak Irwan terlebih dahulu. Pak Irwan, sebagai Ketua RT, Anda menerapkan micro lockdown di wilayah Anda. Bisa diceritakan seperti apa, Pak? Ya, awalnya kami melaksanakan micro lockdown karena banyak laporan ke saya karena saya sebagai Ketua RT yang diawali pada tanggal 15. Terus berlanjut tanggal 17, terus makin masif. Akhirnya saya berkoordinasi dengan Ketua RW dan Satgas Kelurahan dan juga Kecamatan. Terutama inisiasi dari kepolisian RW yang diinisiasi oleh pihak Polsek Jakarta. Akhirnya kami melaksanakan persiapan mini lockdown yang kami laksanakan tanggal 26-28 gitu. Nah, terus kami melaksanakan tracing karena begitu masifnya jumlah yang terpapar pada waktu itu sudah berjumlah 27 orang yang terpapar dari 10 rumah. Makanya kami melaksanakan tracing tracing yang kami laksanakan yaitu pada tanggal 28 dari 81 yang kami swab antigen itu yang terpapar 13 orang. Demikian, Pak. Baik. Pak Irwan, artinya lockdown ini betul-betul warga Anda tidak bisa beraktivitas, pergi ke kantor, seperti itu? Tidak. Jadi tetap warga bisa beraktivitas tapi dengan protokol kesehatan. Nah, bagi warga yang terpapar, itu tetap isolasi mandiri di rumah. Dan juga Alhamdulillah pada tanggal 29, itu Wakapolres Metro Jakarta Selatan datang ke wilayah kami. Dan beliau menginisiasi untuk melokalisasi warga kami yang terpapar COVID-19 yang tempatnya di SMK 62. Demikian, Pak. Baik, artinya sudah disiapkan tempat khusus untuk isolasi di sana. Baik, kemudian saya ingin ke Pak Armuji. Pak Armuji, bagaimana persiapan Kota Surabaya untuk menyambut kebijakan PPKM darurat ini? Ya, tentunya beberapa minggu yang lalu kita sudah mulai sebenarnya aktivitas warga, keramaian, ini sudah mulai tutup jam 8 malam. Begitu ada instruksi PPKM darurat, yang nanti aktivitas restoran atau tempat-tempat yang lainnya ini harus sudah selesai. Kecuali untuk restoran, warung dan segala take away, oke. Maka dari itu kenaikan di Surabaya ini hampir 100% per hari, Bor juga begitu. Ini sangat mengkhawatirkan kalau kita dan warga, tokoh masyarakat, imbauan kita sampaikan semuanya, marilah kita bahu-membahu, kita bergotong royong, kita saling untuk menjaga diri kita, teman kita, orang tua kita, semuanya, supaya bisa segera selesai meminimalkan daripada penyebaran COVID-19 ini. Surabaya, Pak Wali Kota keliling setiap hari, memberikan suatu sosialisasi, memberikan suatu edukasi kepada warga di tempat-tempat tongkrongan orang, di tempat-tempat warung, masuk keluar kampung, supaya warga juga ikut menjaga dirinya sendiri, menjaga keluarganya, menjaga wilayahnya, dan menjaga semuanya. Karena yang namanya COVID sekarang ini penyebarannya sangat luar biasa, terutama di klaster keluarga. Lain kayak Desember pada saat 2020 dulu, nggak seperti ini benar-benar menggila. Karena saya sendiri pernah kena COVID.
pada saat pertengahan Desember 2020. Termasuk di Tapi Surabaya juga banyaknya dari klaster keluarga ya Pak? Ini klaster keluarga semua. Jadi kalau ada keluarga satu yang kena, itu semuanya kena, 5 orang keluarganya, sampai anak-anak kecil, sampai balita. Ini yang mengerikan. Ini yang tentunya kita miris dengan kejadian seperti ini. Oleh karena itu, maka yang kita harapkan kerjasama antar warga, kerjasama kita semua, kalau kita bisa menerapkan yang namanya protokol kesehatan, itu sudah cukup bagus. Karena yang namanya COVID ini belum ada obatnya. Sekali lagi, COVID ini belum ada obatnya. Satu-satunya untuk bisa memutus mata rantai, ya kita harus berdisiplin, kita harus saling mengerti, kita tidak boleh menyalahkan satu sama lainnya. Pengertian diri kita sendiri, kita harus bisa lakukan seperti apa yang menjadi anjuran pemerintah pusat. Kita, pemerintah daerah, selalu mengimplementasikan, memberi wejangan, memberikan contoh-contoh untuk supaya protokol kesehatan ini benar-benar dipatuhi. Baik. Artinya memang semuanya merupakan kerjasama dari berbagai pihak ya Pak, khususnya dalam situasi seperti saat ini. Nah, saya ingin dengarkan cerita dari Pak Jumadi, Wakil Wali Kota Tegal, yang memang pada tahun lalu pada saat PSBB juga Tegal kita tahu bersama bahwa menerapkan lockdown terlebih dulu pada saat itu. Seperti apa Pak Jumadi persiapannya jelang PPKM darurat ini? Ya, baik. Nampaknya terputus audio kami dengan Pak Jumadi. Sambil menunggu, saya ingin kembali ke Pak Armuji di Surabaya, khusus untuk tenaga kesehatannya saat ini situasinya seperti apa Pak? Tenaga kesehatan ada beberapa rumah sakit itu yang dokter nakesnya ini terpapar COVID. Ini yang tentunya kita benar-benar prihatin, dan di rumah sakit penyangga seperti Dr. Ustomo, di rumah sakit daerah, Suwandi maupun BDH, ini full overload semua. Tenaga kesehatan sangat kewalahan, dan kita juga bikin penampungan tambahan seperti kayak di Hotel Asrama Haji, rumah sakit di sana. Kita sangat kekurangan, jadi sangat kewalahan dengan dibanding adanya COVID, orang-orang yang terpapar seperti ini. Ini kita benar-benar miris lah dengan kejadian seperti ini. Makanya kalau tidak ada hal yang sangat penting, nggak usah perlu keluar rumah. Baik. Itu yang selalu kita sampaikan, nggak perlu keluar rumah. Karena dengan penyebaran melalui udara, ini sangat benar-benar orang bisa terpapar. Baik. Saya ingin ke Pak Ari bicara soal tenaga kesehatan. Apakah PPKM darurat ini betul-betul bisa efektif dalam menjaga khususnya tenaga kesehatan menjadi garda terdepan untuk merawat pasien COVID-19? Tapi usai jeda Pak Ari dijawabnya. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di Aini Sore.